ChatGPT dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dengan memanfaatkan kemampuan ChatGPT dalam mengelola bahasa, orang dapat mempercepat proses seperti mencari informasi, menganalisis data, dan memproses dokumen. Itulah kenapa ChatGPT menjadi salah satu tools wajib bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif dan menghemat banyak waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Aida. Saya dari mahasiswi Stikom Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ChatGPT, apa sih fungsinya, dan bagaimana cara kerja ChatGPT dan contoh menggunakan ChatGPT. Nah, berikut adalah video tentang ChatGPT. Selamat menyaksikan. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah sebuah chatbot yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dalam percakapan dengan manusia. ChatGPT dilatih menggunakan teknologi deep learning sehingga ia dapat mempelajari pola bahasa dan konteks secara otomatis. Dengan demikian, ChatGPT dapat memberikan respon yang sangat akurat dan bermanfaat. ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti bertanya, menjawab soal, konsultasi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Dengan kemampuan GPT, pengguna dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia secara alami. ChatGPT juga sangat bermanfaat bagi para peneliti dan pengembang untuk mempelajari bahasa manusia dan mengembangkan teknologi yang lebih canggih di masa depan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja ChatGPT. Cara kerja ChatGPT adalah dengan mempelajari pola bahasa dan konteks dari sejumlah besar teks yang ada di internet. Setelah dilatih, ChatGPT dapat memahami bahasa manusia secara alami dan memberikan respon yang sesuai dengan konteks. Dalam berinteraksi dengan pengguna, ChatGPT akan menganalisis input bahasa dan memberikan respon yang paling sesuai dengan informasi yang telah dipelajari dari data yang telah diterima selama pelatihan. Proses ini dapat diulang beberapa kali untuk meningkatkan ChatGPT dalam memahami bahasa manusia. Selanjutnya, apa saja sih fungsi ChatGPT? Fungsi ChatGPT yang pertama yaitu menjawab pertanyaan. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan berbagai jenis pertanyaan tergantung pada seberapa besar model tersebut. Sebagai model bahasa yang besar, ChatGPT dapat menjawab pertanyaan tentang topik umum seperti cuaca, berita terbaru, olahraga, masak-masakan, hiburan, teknologi, dan masih banyak lagi. ChatGPT juga dapat digunakan sebagai asisten virtual penerjemah bahasa dan chatbot yang dapat membantu menjawab pertanyaan secara lebih spesifik. Namun, terkadang ChatGPT memiliki keterbatasan dan tidak selalu dapat memberikan jawaban yang benar atau sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, pertanyaan terkait informasi personal atau individu seseorang, data statistik yang bersifat real time dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu pengecekan verifikasi jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Fungsi yang kedua yaitu memberikan rekomendasi. ChatGPT dapat digunakan sebagai memberikan rekomendasi karena kemampuannya dalam mempelajari pola dan konteks. Dalam konteks pemberian rekomendasi, ChatGPT menganalisis preferensi dan perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi yang paling sesuai. Contoh penggunaan ChatGPT sebagai memberikan rekomendasi ialah dalam dunia e-commerce.
ChatGPT dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan preferensi dan sejarah belanja pengguna. Di dalam media sosial, ChatGPT dapat memberikan rekomendasi konten berdasarkan preferensi dan aktivitas pengguna. Dalam bidang perjalanan, ChatGPT dapat memberikan rekomendasi destinasi wisata berdasarkan preferensi dan anggaran pengguna. Namun, perlu diingat bahwa rekomendasi yang diberikan ChatGPT masih perlu diverifikasi oleh manusia untuk memastikan kualitas informasi yang diberikan. Fungsi yang ketiga yaitu membuat teks secara otomatis. ChatGPT adalah model bahasa alami yang dilatih menggunakan teknologi deep learning. Model ini dapat digunakan untuk membuat teks otomatis dengan cara memprediksi kata-kata berikutnya berdasarkan pada konteks dan informasi yang ada sebelumnya. ChatGPT dapat digunakan untuk membuat teks dalam beberapa konteks seperti membuat artikel, menerjemahkan teks, membuat deskripsi produk, membuat skrip video, dan lain-lain. Fungsi yang keempat yaitu menyelesaikan tugas tertentu. ChatGPT merupakan sebuah sistem atau program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai tugas tertentu dengan menggunakan kemampuan pemrosesan bahasa alami dan machine learning. Ada beberapa contoh tugas yang dapat dilakukan ChatGPT antara lain menerjemahkan teks, menulis artikel, membuat konten sosial media, memeriksa tata bahasa, membantu dalam chatbot bisnis, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai bidang yang sedang diikuti. Oke, sekarang kita langsung praktek saja ya teman-teman. Bagaimana sih memulai menggunakan ChatGPT? Sekedar informasi saja, untuk menggunakan ChatGPT ini, untuk mengakses situsnya ini, teman-teman bisa menggunakan laptop maupun HP. Tapi di sini saya contohkan menggunakan laptop. Pertama-tama silakan teman-teman buka situs ChatGPT, alamatnya di openai.com. Kemudian scroll ke bawah. Nah, maka nanti di sini akan ada tulisan Try ChatGPT, coba ChatGPT. Ini klik saja, akan terbuka halaman baru seperti ini. Dan teman-teman harus registrasi terlebih dahulu ya, membuat akun ChatGPT terlebih dahulu. Caranya klik sign up. Kalau sudah punya akun nanti klik login di sini. Langsung saja klik sign up di sini. Nah, kemudian isikan email yang masih aktif, kemudian klik continue dan ikuti instruksi selanjutnya. Jika teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa langsung klik Try ChatGPT lagi. Nanti tampilannya akan seperti ini lagi, kemudian klik login. Isikan email di sini, kemudian klik continue. Selanjutnya isikan password, kemudian klik continue lagi. Nah, maka akan langsung terbuka halaman chat seperti ini. Jadi di sini kita bisa langsung menggunakan, kita bisa langsung bertanya, kita bisa meminta saran atau berkonsultasi langsung dengan ChatGPT, teman-teman. Jadi di sini ChatGPT itu penggunaannya itu mirip aplikasi Siri ya, atau sama juga seperti Google Assistant. Sekilas fungsinya memang seperti virtual assistant, teman-teman. Asisten pribadi secara virtual gitu ya. Sebagai contoh, yang pertama di sini saya akan berkonsultasi dengan ChatGPT. Langsung ketikkan saja di kolom send a message ini. Misalnya, kenapa saya selalu mengalami penolakan dalam hidup saya. Kemudian enter saja. Maka dia ChatGPT akan langsung memberikan jawaban atau saran untuk kita, teman-teman. Nah, seperti ini lagi generating ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Atau ini videonya saya pause dulu ya, teman-teman ya. Saya percepat supaya tidak terlalu lama menunggu. Nah, sudah selesai teman-teman, ChatGPT sudah memberikan jawaban ya secara lengkap. Tadi saya bertanya, kenapa sih saya selalu mengalami penolakan dalam hidup saya? Dan di sini ChatGPT memberikan alasannya. Ini ya, ada banyak kemungkinan alasan mengapa seorang mungkin mengalami penolakan dalam hidup mereka. Jadi alasannya bisa dilihat di sini, kurangnya rasa percaya diri, komunikasi yang buruk, tidak memahami atau menghormati perbedaan orang lain, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita bisa melanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pertanyaan kita sebelumnya. Misalkan, lalu apa yang seharusnya saya lakukan? Enter saja. Kemudian ChatGPT akan memberikan saran lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini saya skip dulu ya, supaya tidak terlalu menunggu lama. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi di sini kita itu serasa berkonsultasi ya, dengan konsultan gitu ya, dengan psikolog atau macamnya. Pertama, tadi kita menanyakan apa sih penyebabnya atau alasannya ya, kenapa kita itu selalu mengalami penolakan. Kemudian ChatGPT memberikan jawabannya, dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? What should I do? Nah, di sini ChatGPT langsung juga memberikan saran ya. Keren ya?
Selain berkonsultasi seperti ini, kita juga bisa meminta ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Seperti contohnya membuat deskripsi produk. Misalnya di sini saya akan membuat deskripsi produk untuk mie sehat tanpa bahan pengawet. Langsung saja ketikkan, tolong buatkan deskripsi produk untuk mie sehat tanpa bahan pengawet. Seperti ini, enter saja. Nah, maka dia akan langsung membuatkan, teman-teman. Kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sudah selesai, teman-teman. Jadi yang sebelumnya kita harus memikirkan berjam-jam untuk membuat deskripsi produk, dengan menggunakan ChatGPT, itu bisa selesai dalam waktu 1 menit saja. Dan bahasa yang diberikan itu sangat-sangat bagus sekali. Struktur bahasanya juga sangat bagus, sehingga mudah untuk dipahami, teman-teman. Keren ya? Kemudian kita bisa juga meminta ChatGPT untuk mengerjakan atau membuat dokumen. Sebagai contoh di sini saya akan meminta ChatGPT untuk membuatkan surat kuasa, ya. Tolong buatkan surat kuasa untuk pengurusan perpanjangan STNK 5 tahunan. Pemberi kuasa atas nama Budi dan yang diberi kuasa adalah Andi. Pengurusan dilakukan di kantor Samsat Bandung. Seperti ini, enter saja. Maka GPT akan langsung membuatkan surat kuasa tanpa berpikir, teman-teman. Nah, nanti kita tinggal mengganti alamat, nomor KTP, itu tinggal kita ganti sesuai dengan aslinya. Nah, sudah selesai. Jadi memang format untuk surat kuasa itu seperti ini. Jika teman-teman cari di Google pun, formatnya juga mirip-mirip seperti ini. Ini tinggal di copy, kemudian disalin ke Microsoft Word, kemudian ditempelin materai, tanda tangan, beres, teman-teman. Oke, baik teman-teman, tadi adalah merupakan tentang penjelasan ChatGPT. Nah, tadi juga ada contoh cara pengerjaan ChatGPT. Saya Nurul Aida, mahasiswa Stikom Bandung, kelas C sore online, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.